Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah merevisi Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Salah satu hasilnya adalah listrik yang dihasilkan oleh masyarakat dari PLTS atap tidak bisa dijual kepada PLN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah melakukan revisi Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Saat aturan diterapkan, pemakaian listrik dari PLTS atap hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, listrik yang dihasilkan oleh masyarakat dari PLTS atap tidak bisa dijual kepada PT PLN Persero. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Dadan Kusdiana seperti dikutip media menyebutkan, revisi aturan PLTS berupa peraturan menteri saat ini sudah sampai tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dan jika aturan ini diberlakukan, maka target 3,6 gigawatt PLTS atap bisa diimplementasikan dari komersialisasi dan industri. Selain itu, regulasi terbaru PLTS atap nantinya tidak akan membatasi kapasitas terpasang PLTS atap yang boleh dilakukan rumah tangga maupun industri, namun pemerintah akan menerapkan sistem kuota. Penerapan sistem kuota disesuaikan dengan kemampuan sistem transmisi PLN dalam menampung listrik dari energi baru terbarukan yang bersifat intermiten atau tidak menentu. Sementara itu, Asosiasi Energi Surya Indonesia menilai usulan revisi Peraturan Menteri SDM tentang PLTS atap masih memiliki kekurangan dan berpotensi mengurangi minat pasar residensial atau rumah tangga. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, kita akan membahas tema hari ini di Market Review di paruh satu ini. Pemerintah merevisi aturan PLTS atap sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Fabi Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga kita sehat selalu ya Pak Fabi. Semoga ya. Baik, ini mengenai PLTS Surya, PLTS atap maksud kami, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat hangat belakangan diperbincangkan. Bagaimana ini dapat menjadi sesuatu yang memberikan sumbangsi terhadap bauran energi baru terbarukan untuk Indonesia secara kumulatif. Tapi di sisi lain ada semacam concern bahwa akan ada konsumsi energi yang tadinya didapat oleh masyarakat ataupun mungkin perusahaan dari PLN begitu, ketika kemudian ini sudah meluas di seluruh Indonesia, penggunaan untuk PLTS atap ini akan ada peran dari PLN sendiri yang ataupun konsumsi listrik yang tadinya dari PLN akan berkurang begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri mengenai update terkini dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atap sendiri di tanah air, menurut Anda seperti apa? Pak Fabi, apakah memang cukup reasonable menimbulkan sebuah concern sehingga SDM harus merevisi sebuah aturan? Ya, jadi penggunaan atau pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi terbarukan dan itu telah menjadi produk kebijakan ya. Paling nggak kita melihat itu misalnya dari Peraturan Presiden 22 2017, lalu kemudian Peraturan Menteri SDM mengenai pemanfaatan PLTS atap yang lewat Permen 49 2018. Jadi sebenarnya udah mulai 2018, lalu kemudian Permen SDM nomor 26 2021 dan yang sekarang yang direvisi. Ya, jadi PLTS atap kalau kita lihat memang dipandang bisa memberikan kontribusi terhadap target Indonesia untuk mencapai target bauran energi 23% di tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 22 2017. Ya, kenapa PLTS atap itu menjadi salah satu solusi? Yang pertama memang karena potensi energi surya di Indonesia itu sangat besar. Ya, menurut data Kementerian SDM itu mencapai 3.300 gigawatt, bahkan hasil kajian ISR itu menemukan lebih dari 20.000 gigawatt. Jadi besar sekali. Yang kedua, PLTS atap itu bersifat modular dan mudah dipasang serta cepat. Jadi jika ini dikembangkan dan dia bisa dipasang misalnya tadi di atas atap, di atas tanah, di atas air, itu bisa tidak terkendala pada lokasi sepanjang ada sinar matahari.
Nah, yang ketiga juga yang saya kira penting itu adalah hari-hari ini PLTS itu memberikan harga listrik yang termurah sebenarnya dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lain, bahkan untuk skala besar PLTS itu lebih murah daripada PLTU batubara. Ya, levelized cost of electricity-nya itu jauh lebih murah. Nah, ini membuat PLTS itu penting ya. Nah, di dalam konteks revisi Permen ini, karena yang harus diperhatikan adalah bahwa dasar dari pemanfaatan PLTS atap itu menggunakan yang namanya regulasi net metering. Ya, itu ada di Permen SDM nomor 49 2018. Net metering itu adalah kalau satu fasilitas atau satu konsumen menghasilkan listrik dari PLTS atap, ya PLTS atap yang dipasang di atas atap bangunan rumah, bangunan gedung, bangunan pabrik, ya. Nah, jika ada kelebihan, jadi sudah dipakai sendiri, ada excess power, ada kelebihannya itu bisa dijual atau ditransfer ke jaringan PLN, ya kalau kita bilang itu disimpan ya di jaringan PLN, dan untuk itu kalau dengan Permen SDM nomor 49 itu dihargai 65% dari tarif listrik. Ya, jadi kita dihargai, nah nanti tapi tidak ada transaksi finansial, yang ada adalah pengurangan ya tagihan listrik setiap bulan. Jadi ketika akan dihitung diakumulasi berapa, lalu kemudian dihargai 65%, itu akan dikurangi dari tagihan listrik bulanan kita. Jadi kita bisa menghemat tagihan listrik PLN. Yang kedua, Permen SDM nomor 26 2021 itu memberikan net metering tadi lebih tinggi, nggak 65%, tapi setara dengan tarif listrik, 100% tarif listrik. Nah, ini yang kemudian memicu PLN untuk meminta revisi. Walaupun pembahasan Permen SDM 26 2021 juga melibatkan PLN. Tapi alasan yang lain menurut PLN adalah karena PLN saat ini mengalami overcapacity. Ada overcapacity yang cukup besar, dan kalau PLN masih harus menerima ya listrik dari ekses PLTS atap, PLN merasa ya saya kehilangan revenue, tapi di satu sisi saya nggak bisa menyalurkan ekses kapasiti saya, over capacity saya kepada pelanggan. Nah, inilah yang kemudian memicu terjadinya kendala dalam penerapan Permen SDM 2006-2021 yang berlanjut kepada revisi Permen itu yang seperti tadi sudah disampaikan, bahwa tidak akan ada lagi net metering. Ya, sebenarnya prinsip yang utama itu tidak ada lagi net metering, sehingga kelebihan energi listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN itu tidak lagi dihargai 100% seperti yang diatur di Permen SDM 26/2021. Oke, berarti akan tetap ada listrik yang diproduksi, overcapacity yang diproduksi oleh masyarakat ataupun mungkin perusahaan lah ya, yang menggunakan PLTS atap, jika berlebih dapat tetap dijual kepada PLN, tapi kemudian tidak dihargai 100% begitu ya? Tidaklah, ini kita sudah tidak boleh lagi. Jadi dengan berarti sudah tidak bisa untuk menjual itu ke PLN? Tidak dijual jika kemudian ada excess capacity, karena jaringan di pelanggan PLN itu kan terkoneksi dengan jaringan PLN. Dia kalau dia mengirim, istilahnya itu menjadi sodakoh. Jadi kita mensodakohkan listrik kepada PLN gitu. Pengguna PLN mensodakohkan listrik karena tidak akan dihargai berapapun, nah, ya. Jadi itu yang membedakan revisi Permen ini dengan ketentuan Permen yang ada sebelumnya. Baik, adanya mekanisme bahwa masyarakat ataupun mungkin perusahaan lah ya yang menggunakan PLTS atap dapat menjual listriknya dalam tanda kutip kepada PLN, ini semacam dalam tanda kutip lagi menjadi sebuah insentif, menjadi penyemangat lah pembangunan dari PLTS atap ataupun pembuatan PLTS atap, apakah itu yang bentuknya retail ataupun mungkin perusahaan. Tapi dengan adanya revisi ini, masyarakat jadi nggak terlalu ingin lagi nggak sih menurut Anda, Pak Fabi, untuk menginstalasi PLTS atap jadinya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya regulasi ini kan masih harus dilihat penerapannya ya, karena yang memang minat pasar, khususnya minat rumah tangga ya,
pelanggan rumah tangga itu memasang PLTS atap karena dia bisa memberikan penghematan tagihan listrik. Penghematan tagihan listrik inilah yang dikonversi menjadi pengembalian investasi. Kan kita pasang PLTS atap tuh ada Investasi biayanya, biayanya, oke. ya, ada modalnya lah. Nah, penghematan tagihan listrik inilah yang selama ini menjadi dasar dari pengembalian investasi itu gitu. Ya, apakah pengembalian investasinya layak atau tidak? Nah, dengan adanya net metering itu kalau untuk rumah tangga pengembalian investasinya dengan tarif listrik hari ini untuk rumah tangga itu bisa 2 tahun atau 2,5 tahun tergantung kapasitas dan biaya sistemnya, paling tidak 2 sampai 3 tahun lebih awal. Kita pernah menghitung misalnya kalau tanpa net metering ya, maka kira-kira payback periodnya dengan tarif listrik yang Indonesia kan relatif murah tarif listriknya untuk rumah tangga ya. Itu payback periodnya kira-kira 10 tahun. Kalau ada net metering dia bisa menjadi 7 sampai 8 tahun. Nah, jelas kalau sekarang orang akan nimbang-nimbang ya apakah layak atau tidak. Nah, tapi kalau buat industri berbeda lagi karena industri maupun misalnya perkantoran, aktivitas kegiatannya kan banyak berlangsung di siang hari, sehingga memang penggunaan listrik di siang hari itu besar. Jadi sementara kalau rumah tangga itu berbeda. Kalau kita lihat pola listrik rumah tangga itu malah lebih banyaknya sore hari sampai malam hari. Tapi di siang hari pasti ada ekses gitu loh. Kalau ini industri bisa menyesuaikan dengan kebutuhan listriknya, begitu. Jadi revisi ini dengan peniadaan net metering itu memberikan dampak yang berbeda ke ekonomian PLTS bagi pelanggan rumah tangga, pelanggan industri maupun pelanggan bisnis. Gitu. Oke. Akan mempengaruhi minatnya atau tidak, kita mungkin akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pak Fabi dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Fabi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai dampak positif operasional PLTS atap 3,6 gigawatt di tahun 2025. Yang pertama adalah tentu saja berpotensi menyerap 121.500 orang tenaga kerja, berpotensi meningkatkan investasi sebesar 45 hingga 63,7 triliun rupiah untuk pembangunan fisik PLTS dan 2,04 hingga 4,1 triliun rupiah untuk pengadaan KWH Exim. Kemudian mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS di dalam negeri dan meningkatkan daya saing dengan semakin tingginya tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dan mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari penerapan carbon border tax di tingkat global dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,58 juta ton CO2e dan berpotensi mendapatkan penerimaan dari penjualan nilai karbon sebesar 0,06 triliun rupiah per tahun. Ini dengan asumsi harga karbon $2 Amerika Serikat per ton CO2e gitu ya. Berikutnya adalah ada data soal potensi energi baru terbarukan. Kalau kita lihat untuk surya sendiri kita memiliki potensi paling besar jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan lainnya. Sebesar 207,8 gigawatt, kemudian air 75 gigawatt, angin 60,6 gigawatt, bioenergi 32,6 gigawatt, panas bumi 23,9 gigawatt, dan arus laut 17,9 gigawatt. Kami dapatkan informasinya dari Kementerian ESDM dan beberapa data yang sudah kami kompilasi. Selanjutnya perbincangan bersama Pak Fabi. Pak Fabi, dengan adanya revisi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 yang salah satu poinnya adalah tidak bisa menjual listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap jika ada produksi berlebih. Tadinya dihargai 65% dari harga KWH listrik, tapi kemudian jatuhnya jadi tetap bisa disalurkan ke PLN, tapi tidak ada penggantian gitu ya. Artinya ini seperti yang Anda tadi sampaikan akan hanya sodako saja. Apakah ini akan mempengaruhi minat dari masyarakat untuk menginstalasi PLTS atap? Jika kemudian berpengaruh, ini juga akan berpengaruh terhadap capaian realisasi energi baru terbarukan, baurannya di tahun 2030. Menurut Anda seperti apa Pak Fabi? Ya, sebelum saya jawab saya mau merevisi tadi data infografis. Ya, silakan. Potensi PLTS itu tadi ditulis 207 gigawatt, ya. Itu data lama. Baik. Ya, jadi itu data yang lama, data yang terbaru dari Kementerian SDM itu telah mencapai lebih dari 3.300 gigawatt. Jadi baik. Mungkin perlu
revisi ya. Baik. Terima kasih informasi terbarunya Pak Fabi. Sekarang tadi apa dampak dari ini? Nah, perubahan revisi ini ada beberapa poin yang penting yang menurut saya memang perlu kita cermati. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya kebijakan net metering. Ya. Nah, tidak ada lagi kebijakan net metering yang tadi bahwa kalau ada ekses daya, ekses energi bisa dijual ya ke PLN dan kita mendapatkan pengurangan tagihan listrik setiap bulan. Ya, besarannya bermacam-macam, tergantung kapasitasnya, tergantung eksesnya, gitu ya, tergantung jenis pelanggannya. Ya, karena kan sekarang ada perbedaan tarif antara pelanggan di bawah 3.300 dengan di atas 3.300 untuk rumah tangga. Ya, nah ini jadi penting untuk juga jadi perhatian. Yang kedua, perubahan revisi ini menerapkan yang namanya tadi kuota sistem. Jadi di masing-masing sistem tenaga listrikan itu akan ada kuota berapa kapasitas PLTS yang bisa dipasang. Ya, jadi pada satu gardu misalnya satu gardu yang sama berapa sih kuotanya, berapa megawatt, berapa kilowatt ya yang bisa dipasang. Nah, ini juga kita kalau penetapan kuota ini tidak dilakukan dengan hati-hati ya, maka itu bisa punya hambatan terhadap pasar. Kalau tadi net metering dia punya untuk pelanggan rumah tangga akan membuat ya rumah tangga itu menjadi kurang menarik ya, karena sekarang pun dengan payback period rata-rata 8 sampai 10 tahun ya kalau dengan net metering itu ya dia bisa mengurangi 2 tahun lebih awal. Ya, tapi kalau buat industri dan bisnis tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau dengan kuota ini kita bisa bayangkan kalau tidak hati-hati ya dan tidak ada jaminan bahwa kuota ini kapasitas dari transmisinya bisa bertambah, karena ini sangat bergantung pada perencanaan PLN juga untuk menambah kapasitas jaringan, maka kuota itu bisa jadi hambatan. Kenapa? Karena misalnya kalau satu lokasi sudah penuh ya, khususnya di kawasan-kawasan industri dan bisnis yang padat ya, yang kita lihat yang sangat mungkin itu bisa terjadi. Nah, ini bisa menghambat pertumbuhan PLTS, karena kalau saya terlambat saja mengajukan permintaan untuk izin PLTS atap, bisa jadi kuotanya udah tidak ada lagi. Dan kuota ini kan akan menunggu pengembangan jaringan, dan pengembangan jaringan ini dilakukan oleh utility, oleh perusahaan listrik. Jadi saya kira ini yang perlu diperhatikan, karena kalau ini tidak ada jaminan dari utility bahwa dia akan mengembangkan jaringannya sehingga kuotanya bertambah besar, ini akan membuat daftar tunggu yang panjang bagi pelanggan listrik yang ingin memasang PLTS atap. Jadi ini memang yang harus jadi perhatian ya. Nah, bagaimana ini akan diterapkan kan kita lihat. Kalau smooth ya semoga tidak ada daftar tunggu, tidak ada hambatan untuk memasang PLTS atap. Nah, aspek yang ketiga juga yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan jaringan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ya. Jadi ini tidak hanya di PLN, karena di luar PLN juga ada lebih dari 50 pemilik IUPTLU ya, dan semuanya diwajibkan untuk memberikan izin yang sama untuk pemasangan PLTS gitu. Nah, ini juga menjadi penting karena apa? Karena nanti kehandalan sistem itu juga akan dipengaruhi oleh kehandalan sistem masing-masing pemilik IUPTLU, dan bisa jadi kalau sistemnya kurang handal itu menjadi alasan untuk tidak memberikan izin gitu loh. Baik. Nah, ini hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Oke, adanya revisi terkait dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2021 ini menjadi semacam disinsentif lah ya bagi masyarakat yang memang memiliki akses produksi terhadap listriknya begitu, yang tadinya dihargai tidak lagi dihargai pada saat direvisi begitu. Dan Anda juga tadi sampaikan bahwa memang untuk tenaga surya sendiri paling sedikit untuk mendapatkan insentif gitu. Nah, kedepannya apa yang bisa dilakukan supaya ini menjadi sebuah ekosistem yang dapat bergerak begitu, dan juga pada akhirnya ini juga akan memperbaiki rapor dari pemerintah terkait dengan bauran energi baru terbarukan. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Fabi, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali.
Saya masih berbincang bersama Pak Fabi Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. Hambatannya tadi sudah dielaborasi beberapa challenge-nya begitu terkait dengan tumbuh kembang dari ekosistem pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Spesifik juga tadi soal PLTS atap. Soal challenges-nya apa lagi dan sebetulnya solusinya yang bisa ditawarkan apa dan insentif yang diharapkan apa Pak Fabi? Kita punya waktu singkat, kurang lebih 2 menitan. Silakan Pak Fabi. Baik, jadi yang pertama begini, saya kira revisi ini lebih baik dibandingkan dengan Permen SDM nomor 26 2021 itu tidak bisa dijalankan. Selama hampir 2 tahun, anggota ASI itu agak menderita ya, karena sukar mendapatkan izin, dibatasi kapasitasnya dan lain-lain. Jadi ini yang menurut saya menjadi menghambat. Nah, dengan adanya revisi ini, terutama setelah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dengan PLN, kita berharap permen ini bisa dijalankan. Jadi dengan tadi tidak ada net metering, kuota kapasitas, kemudian tidak ada pembatasan daya, jadi berapapun bisa dipasang sepanjang itu bisa dikonsumsi sendiri. Itu saya kira lebih baik dibandingkan kita punya permen net metering tapi tidak bisa dijalankan karena boleh direvisi tapi ada terms and conditions tadi ya Pak Fabi ya. Ya, jadi tapi itu lebih baik dibandingkan ada permennya tapi nggak bisa dijalankan karena itu sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ya, dan industri PLTS di Indonesia merana gara-gara tidak bisanya dijalankan peraturan itu. Nah, yang kedua saya kira ini menjadi penting bahwa sebenarnya kalau buat PLTS atap itu nggak perlu banyak insentif kok. Karena tapi mungkin yang kalau kita ingin mendorong PLTS atap secara lebih masif ya. Misalnya tadi ada target pemerintah 3,6 gigawatt PLTS atap. Ini sebenarnya berdasarkan pada perhitungan bahwa kita harus mencapai target 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025 dan kekurangan dari perencanaan yang ada itu sebesar 3-4 gigawatt ya. Yang ini karena waktunya tinggal pendek bisa dikejar dari PLTS atap. Jadi kalau kita ingin mengakselerasi PLTS atap, maka memang perlu insentif khususnya untuk rumah tangga. Karena apa? Buat rumah tangga kecil ya berpendapatan menengah itu kalau mereka harus membayar modal harus mengeluarkan uang 30 sampai 50 juta di awal untuk pasang PLTS atap itu kan berat. Sehingga paling tidak misalnya insentif itu bisa disediakan ada pendanaan murah. Bahkan yang menurut saya penting karena kalau sekarang ya tidak ada lagi net metering dan kalau kita ada ekses listrik itu kita jual ke jaringan PLN dianggap sebagai sodakoh gitu ya. Maka mungkin salah satu instrumen yang kami harapkan bisa muncul itu adalah kalau kita jual listrik ke PLN tidak dihargai, tetapi kalau diakumulasi karbon kreditnya itu bisa menjadi milik dari pemilik PLTS atap. Ya, jadi bisa dihitung berapa ton CO2 yang bisa dikurangi. Nah, itu dikalikan dengan harga karbonnya karena kita sebentar lagi mau punya pasar karbon ya. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa dijual dan nanti dikembalikan ke pemilik PLTS atap. Ini bisa menjadi satu insentif. Jadi menurut saya yang sekarang bisa diberikan itu dua. Satu tadi ya karbon, yang kedua pendanaan murah untuk konsumen PLTS atap yang ingin memasang UMKM dan lain ya, termasuk dukungan kepada EPC skala kecil untuk permodalan mereka. Nah, kalau ini dilakukan saya kira kita bisa berharap ada akselerasi PLTS atap khususnya dari rumah tangga karena potensi PLTS atap di bangunan rumah ya hasil kajian kami itu mencapai 655 gigawatt seluruh Indonesia. Baik, at the end of the day yang juga mendapatkan raport terkait dengan bauran energi baru terbarukan adalah juga nantinya pemerintah begitu ya, tidak salah jika kemudian akhirnya dari ekosistem ataupun stakeholders PLTS ini mendapatkan insentif lah begitu. Baik, Pak Fabi, waktu kita sangat pendek, selalu mencerahkan berbincang dengan Anda. Terima kasih atas penjelasan komprehensif yang sudah disampaikan. Sukses untuk Anda, Pak Fabi. Sampai jumpa.